Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Latifah Hanum, mahasiswi Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Pada saat ini saya semester kedua di kampus Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tugas teori dan praktek manasik haji dan umroh dengan dosen pengampu Bapak Haji Hambali Abbas, SPDI MM, dengan judul manasik umroh. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar para calon-calon tamu Allah, Duyufur Rahman yang mudah-mudahan sehat walafiat dalam keberkahan, keberlimpahan, serta diberikan kepahaman apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikut adalah ringkasan teori manasik umroh yang singkat, padat, dan langsung pada intinya untuk jamaah Indonesia. Yang pertama, persiapan sebelum berangkat. Tentunya kita mempersiapkan lahiriah, yaitu fisik dan administrasi. Menjaga kesehatan seperti berolahraga, berjalan kaki, agar kita tidak kaget di tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Ya, kemudian kita melunasi pelunasan dokumen dan paspor, visa, serta menyiapkan pakaian ihram dan keperluan pribadi seperti obat-obatan atau makanan ringan untuk kita bawa keperluan kita di sana. Kemudian selain persiapan lahiriah, yaitu persiapan batiniah, mental dan spiritual, meluruskan niat hanya karena Allah Ta'ala, yaitu bertobat dari dosa, menyelesaikan urusan utang piutang, dan meminta maaf kepada keluarga serta tetangga. Kita memperbanyak sholat taubat sebelum melaksanakan ibadah umroh, sebelum kita pergi ke tanah suci. Kemudian alur perjalanan dan tempat mikotnya atau niat tergantung rute penerbangan yang diambil dari Indonesia, yaitu rute Madinah dulu. Kalau kita berangkatnya rutenya ke Madinah dulu, nah kita mengambil mikotnya memakai pakaian ihram dan niat itu di Bir Ali saat perjalanan menuju Makkah. Kemudian kalau rutenya langsung ke Jeddah, mengambil mikot atau pesawat saat melintasi Yalamlam atau di Bandara Jeddah menurut fatwa MUI. Nah, yang ketiga, inti ibadah umroh atau rukun dan wajib. Agar umroh kita sah, jamaah wajib memahami perbedaan rukun atau tidak boleh ditinggalkan, dan wajib umroh jika melanggar bayar denda atau dam. Kemudian ikhram dan niat rukun dan wajib. Nah, ini yang paling penting, kita niat dulu ya. Nah, yang pertama kita memakai pakaian ihram khusus untuk laki-laki, memakai 2 lembar kain putih tidak berjahit. Kemudian perempuan memakai pakaian syar'i yang menutup aurat atau wajah, dan telapak tangan wajib dibuka. Jadi yang memakai cadar itu wajib dibuka saat melaksanakan ibadah umroh. Dan sebelum kita niat, boleh kita memakai wangi-wangian atau boleh make up dikit lah gitu. Nah, kemudian sesudah kita niat ikhram, niat melaksanakan ibadah umroh, yaitu niatnya bismillahirrahmanirrahim, labaika Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Setelah kita niat, kita perbanyak membaca talbiyah, membaca sholawat gitu.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Nah, berbanyak membaca talbiyah. Dan larangan utamanya setelah kita berniat, dilarang memakai wangi-wangian, memotong rambut atau kuku, memakai pakaian berjahit pria, menutupi wajah wanita, dan berhubungan suami istri. Kemudian melakukan tawaf, yaitu rukun, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran atau melawan arah jarum jam. Kemudian dimulai dan diakhiri garis lurus Hajar Aswad. Syarat sahnya harus suci dari hadas atau wudhu dan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Nah, ketika kita melihat Ka'bah dan memasuki Ka'bah, jangan lupa doanya. Kemudian sebelum kita masuki Ka'bah, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, gimana doanya saat kita melihat Ka'bah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbi ghfirli junubi wa ftahli abwaba rahmatik. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu Bapak Ibu, kita kemudian menuju Ka'bah dan sejajar di Hajar Aswad di jarum melawan Hajar Aswad dimulainya. Kita dimulai tawafnya dari Hajar Aswad. Kita Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dimulailah dari situ, dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, kemudian Hijir Ismail, kemudian ke Rukun Yamani, balik lagi ke Hajar Aswad sampai 7 putaran. Bacaannya kita ikuti saja sama muthaif gitu ya Bapak Ibu, umroh wajibnya. Dan setelah itu kita setelah kita 7 putaran, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat ya, melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu disunahkan meminum air jam-jam. Nah, setelah itu kita lanjut ke sa'i, yaitu rukun, berjalan kaki antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Hitungannya dari Safa ke Marwah sama dengan 1, Marwah ke Safa sama dengan 2, berakhir di Marwah. Kemudian catatan, tidak wajib wudhu, tetapi disunahkan bagi pria, disunahkan berlari kecil di pilar lampu hijau. Jadi untuk pria atau laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil saat di pilar lampu hijau. Kalau untuk wanita tidak disunahkan untuk berlari, tapi boleh jalan saja. Nah, kemudian tahallul. Tahallul, mencukur atau memotong rambut di Bukit Marwah sebagai simbol selesainya ibadah umroh. Pria lebih utama dicukur botak. Kalau wanita cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Jadi nggak perlu dibotakin untuk yang wanita ya. Dan kemudian tertib, rukun tertib, yaitu semua proses harus dilakukan berurutan dari ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul, kemudian tertib ya. Jadi kita tinggal mengikuti saja arahan dari muthaif. Kemudian catatan untuk para jamaah Indonesia. Pertama, fisik. Nah, fisik. Cuaca di Arab Saudi sangat panas atau kering. Makanya jangan sampai kita malas minum.
Jadi perbanyak minum air jam-jam agar tidak dehidrasi, dan bawa semprotan air kecil untuk menyemprotin wajah gitu ya. Kemudian bawa topi dan kacamata hitam karena di sana agak silau gitu. Terus juga logistik, selalu pakai gelang identitas dari Kemenak atau travel dan bawa kartu nama hotel agar tidak tersesat. Oke, baiklah Bapak Ibu, presentasi manasik umroh pada kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya tutup saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.